Ketika pintu masuk ke dunia dalam terbuka, cerita memasuki klimaks musim ini. Saya yakin banyak penonton Swallowed Star ingin tahu apakah Luo Feng dan timnya, menghadapi perbedaan yang sangat besar dalam jumlah dan kekuatan, dapat mengamankan bagian dari banyak harta karun dan keluar dari dunia dalam dengan selamat. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang utama? Biarkan saya memberikan sedikit bocoran hari ini. Dalam petualangan ini di dunia dalam, Babata dapat dikatakan sebagai strategis terpenting dan kontributor terbesar di antara tim Luo Feng. Dengan pemahamannya tentang sifat berbagai harta karun, dia merancang rencana yang terbukti bermanfaat bagi Luo Feng dan yang lainnya. Mengingat kekuatan pertempuran mereka jauh lebih rendah daripada tim lain, Babata menyarankan agar mereka pertama-tama memperoleh buah kehidupan. Anda mungkin tidak tahu bahwa buah kehidupan seperti kehidupan kedua bagi para tuanku domain. Tidak peduli seberapa parah luka mereka, jika mereka menyerap buah kehidupan, mereka dapat pulih dengan cepat. Anda bisa membayangkan seberapa berharganya mereka, bahkan jika digunakan untuk menggantikan pelayan tingkat kosmis, mereka dapat ditukar dengan puluhan atau bahkan ratusan. Namun, yang mereka butuhkan sekarang adalah meningkatkan kekuatan pertempuran dan daya tahan hidup mereka. Berbeda dengan manusia, tanaman dapat berevolusi dengan menyerap harta karun. Ditambah lagi dengan kemampuan regenerasi Mo Yunfain yang kuat, ini mencegahnya pecah dan mati selama proses penyerapan karena tidak tahan terhadap kekuatan kehidupan buah kehidupan yang besar. Pada akhirnya, Mo Yunfain berevolusi menjadi 72 batang utama, masing-masing memiliki kekuatan seorang pejuang manusia tingkat kosmis urutan kedua. Dengan kata lain, ketika Mo Yunfain memasuki tingkat kosmis, tidak ada yang bisa menyamainya di dunia dalam, yang berarti Luo Feng dan timnya secara praktis tak terkalahkan di dunia dalam. Tentu saja, syaratnya adalah 2 juta pasukan tidak bersatu untuk mengepung mereka. Namun, sayangnya, Lord Mist dengan sengaja bocorkan informasi tentang mereka yang berhasil menukar harta karun kepada yang lain untuk sedikit bersenang-senang. Alasannya untuk melakukan hal ini adalah untuk membiarkan para petualang bertempur satu sama lain demi harta karun. Bagaimanapun juga, setelah hidup sendiri selama jutaan tahun, bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan untuk mempermainkan para petualang? Meskipun alur cerita dari penulis mungkin terlihat agak rumit, namun hal ini tanpa diragukan lagi menambah banyak warna pada cerita. Karena hal ini, berita tentang keberhasilan Luo Feng dalam pertukaran harta karun terungkap, dengan jelas mendorong Luo Feng dan timnya ke garis depan dan akhirnya diburu oleh pejuang kaisar. Karena Luo Feng belum membiarkan Mo Yunfain memecahkan ke tingkat kosmis, ia dikejar. Menghadapi ketidakseimbangan kekuatan yang demikian, untuk keselamatan semua orang, Luo Feng harus membawa keluar pesawat ruang angkasa, mengungkapkan kepemilikan cincin uang yang diinginkan bahkan oleh para tuanku domain. Sayangnya, untuk melindungi Luo Feng, Tai Nanhe dan Augu menderita 1 kematian dan 1 luka serius. Adapun apakah tim produksi Swallowed Star akan melakukan perubahan, saya pribadi berharap Tai Nanhe dapat bertahan. Sayangnya, hidup atau mati Tai Nanhe tidak memiliki dampak pada alur cerita. Jika tim produksi ingin menjaga beberapa elemen emosional, maka mungkin kita tidak akan melihat Tai Nanhe dalam beberapa episode lagi. Saya ingin tahu apa pendapat semua orang tentang ini. Kembali ke alur cerita. Ketika Mo Yunfain memecahkan tingkat kosmis, Luo Feng dan timnya pada dasarnya dapat menyapu seluruh dunia dalam. Namun, Luo Feng tidak mengadopsi strategi pembunuhan massal. Pada akhirnya, mereka memperoleh banyak harta karun berharga. Beberapa di antaranya bahkan cukup untuk Luo Feng dengan mudah membeli pengawal tubuh tingkat kosmis urutan ke-9. Pemenang terbesar dari petualangan ini adalah Lei. Setelah semua, tidak ada yang mengharapkan bahwa 3 set sandi untuk kristal pewarisan yang berbagai kekuatan berjuang untuk itu adalah lelucon yang ditinggalkan oleh Lord Domain Chabo. Sebenarnya, tidak ada kristal pewarisan, itu adalah klip audio. Pewarisan yang sebenarnya tersembunyi dalam 5 set teknik rahasia guntur Lord Chabo. Saya kira hanya Lei yang benar-benar tertarik dan ingin belajar. Bisa dikatakan bahwa ini adalah keberuntungan tak terduga bagi Lei. Swallowed Star memang anime yang sangat menarik. Baik dari segi efek khusus maupun desain adegan, ia memberikan sensasi yang kuat kepada penonton. Saya harap Swallowed Star dapat terus diperbarui sampai benar-benar menampilkan kesimpulan cerita. Dengan begitu, penonton dapat mengikuti perkembangan cerita sepanjang waktu dan menikmati kegembiraan serta ketegangannya. Apa pendapat Anda? Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.